Alhamdulillah, Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pekan sudah berlalu, bertemu lagi kita di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Setiap pekan kita diingatkan khotib berulang kali untuk meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita tidak jauh dari rana jalan yang lurus. Mungkin hari Kamis, Rabu, Selasa, dan Senin kemarin kita banyak kesalahan dengan sahabat, orang tua, kerabat, beserta guru, ustadz, semuanya kita khilaf karena manusia tempatnya khilaf dan lupa dan penuh dengan dosa. Al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa, lalai dan dosa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Adapun yang sering kita lakukan di dunia ini, terkadang tidak sengaja kita lakukan dosa-dosa kecil. Setiap hari kita tumpukan dosa-dosa kecil itu, bakal menjadi besarlah dosa itu jika kita tidak ingat Allah, jika kita tidak salat, jika kita tidak zikrullah, lupa sama sekali dengan Allah, maka dosa itu bakal membesar. Apalagi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kepada sahabat, tahukah kalian dosa yang paling besar di antara yang besar? Dosa membunuh besar dosanya, zina besar dosanya, tetapi ada yang paling besar di antara besar dosa itu. Yang terbesar, paling besar di antaranya adalah asyirku, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, mereka menyembah selain Allah. Dia muslim, ia mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, Rasulullah adalah nabinya, namun dia masih minta bantuan dengan para dukun, minta bantuan dengan orang-orang yang dipercayai sakti mandraguna. Itu adalah menyekutukan Allah. Kita di dunia, Allah sudah ciptakan dengan lengkap sempurna panca indera kita. Karena ingin instan mencari nafkah, karena ingin instan kaya raya, lalu mencari terobosan yang paling mudah, minta tolong dengan orang-orang yang durhaka dengan Allah, yang menyembah jin, yang durhaka dengan Allah. Kita terjerumus, kita terhasut oleh syaitan yang tak bertanggung jawab. Mereka mengajak kita, merongrong kita untuk menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu yang kedua apa? Uququl walidain. Orang yang durhaka dengan orang tua, orang yang durhaka, yang tidak pernah berbakti kepada orang tuanya,
9 bulan 10 hari kita dalam kandungan sampai ia melahirkan kita ke dunia ini. Bersimbah darah ia melahirkan kita. Lalu setelah kita lahir ke dunia, tumbuh dewasa, melukai hatinya pula. Belum pernah kita balas setetes darah yang keluar waktu ia melahirkan kita. Belum sempat kita membasuh atau menyapu keringat orang tua kita, ayah kita yang sudah bekerja keras banting tulang untuk kita hidup lama di dunia ini. Na'udzubillah, Allah sudah tegur dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apa kata Allah? Aku perintahkan engkau untuk jangan menyembah selain aku, kata Allah. Allah sudah berpesan di situ. Allah langsung bicara melalui kalamnya. Lalu berbuat baiklah kalian kepada orang tuamu. Jika di antara keduanya sudah lanjut usia, janganlah kita sampai mengeluarkan kata-kata kasar, mengucapkan kata sekalipun. Itu dosa paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka deretan yang kedua dalam Al-Qur'an ini, wa qadha rabbuka, Allah wajibkan untuk menyembah kepada Allah, salat menghadap Allah, minta kepada Allah. Lalu yang kedua, berbakti kepada orang tua. Allah sudah tegur, Allah sudah menyinggung dalam Al-Quran. Allah yang mengajarkan kepada hambanya, dan hambanya harusnya sami'na wa ata'na. Ketika mendengar, kita dengarkan perintah Allah, wa ata'na, lalu kita taati apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah memerintahkan berbakti kepada orang tua, maka di situ ada kesuksesan untuk kita dalam kehidupan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan berkata jangan berkata Lebih baik kita puji orang tua kita dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang qaulan karima, kata-kata yang mulia. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan memberikan pelajaran untuk kita sebagai umat Islam. Sebagaimana kita yang dilahirkan oleh orang tua kita, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Apa kata Allah? Kalian rendahkan, tundukkan pandangan kalian di depan orang tuamu, dan rendahlah ketika saat berkata-kata kepadanya. Sekarang minim rasanya generasi-generasi ini, karena media sudah merasuk dalam jiwa anak-anak generasi kita, sehingga dengan orang tuanya mudah mereka bantah, mudah mereka patah-patahkan omongan orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita ajarkan anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama, nasihat-nasihat agama, agar kokoh pendiriannya, agar akhlaknya terbina, dan generasi selanjutnya akan tahu apa artinya berbakti dengan orang tua, apa konsekuensinya ketika dia tidak berbakti kepada orang tua. Allah bakal murka, kata Rasulullah. Suhtullah wa suhtil walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua, Allah akan murka karena orang tuanya tidak ridha terhadap sikap tingkah laku anak kepada mereka. Ayuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi dua dosa besar ini yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Kita ingin sukses di dunia, kita ingin sukses sampai ke akhirat.
Mari kita kokohkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah bakal ampuni jika ada kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan itu. Mungkin ada yang sudah terlanjur menyekutukan Allah, ingin kaya, tetapi jika kita mendengarkan nasihat agama, ketika itu menusuk hati kita, lalu kita taubat kepada Allah, Allah akan terima taubat kita. Sebesar apapun, paling besar dosa tadi, Allah pasti ampuni dosa kita jika kita ingin berbuat baik dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, maka tidak ada yang mustahil. Kita lihat para sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah bergelimang dengan dosa. Umar bin Khattab tega membunuh anaknya sendiri, banyak korban di tangannya, tetapi ketika dia hijrah ke jalan Allah, dia termasuk ahli surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum apa-apanya. Kenapa kita harus down, harus minder untuk menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mari berlomba kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan tetangga, famili ingin mengejek-ngejek kita, wah, ingin pamer, ingin itu, yang penting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.